Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita membahas mengenai ayat dan hadis yang menceritakan tentang bencana. Kalau para ahli tentang keduniaan, ahli geologi atau ahli meteorologi dan yang lainnya mengatakan bencana terjadi karena siklus alam. Ada kalau gempa karena terjadinya dua lempeng bumi yang berbenturan. Ketika hujan angin, karena memang waktunya dan seterusnya. Itu para ahli tentang keduniaan, ilmu-ilmu dunia, karena memang mereka membahas masalah itu, mencari kenapa gunung meletus, kenapa terjadi tsunami, ternyata kenapa terjadi gempa bumi. Mereka bisa mencari sebabnya. Tetapi kita pada malam hari ini membahas dari ayat, apa kata Al-Quran dan hadis tentang bencana itu. Ada beberapa ayat dan juga hadis yang menyebutkan tentang sebab bencana. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 45. Faka'ayim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urusiha. Berapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya zalim, sehingga bangunan-bangunannya runtuh, bangunan-bangunannya diruntuhkan oleh Allah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 13, walaqad ahlaknal quruna min qablikum, sungguh telah kami binasakan umat-umat sebelum kalian, lamma dzalamu, ketika mereka telah berbuat kezaliman. Wa ja'athum rusuluhum bil bayyinat, padahal telah datang kepada mereka para rasul yang membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti kebenaran kalau dia seorang rasul, dengan mujiat-mujiatnya seperti Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya, tapi mereka tetap tidak percaya. Mereka mengatakan itu sihir, kami juga punya tukang sihir, kata Fir'aun. Pamakanu liyu'minu, tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Kadzalika, maka demikianlah najzil qaumal mujrimin, kami membalas orang-orang yang berbuat dosa. Jadi berbuat zalim, berbuat dosa. Salah satu yang menyebabkan Allah menghukum atau membinasakan suatu kaum. Alam semesta ini diatur oleh Allah. Jadi memang meskipun ketika dicari sebab bencananya ketemu, tetapi
itu semua juga tidak lepas dari apa yang telah diatur oleh Allah. Jadi bumi bukan berproses dengan sendirinya sebagaimana pendapat kaum anti Tuhan yang tidak mengakui Tuhan, yang menyatakan tidak ada keterlibatan Tuhan, padahal Allah sendiri yang mengatur segala proses alam. Jadi apa yang terjadi pada alam ini tentunya juga karena kehendak Allah. Siklus alam sangat erat kaitannya dengan amal baik dan dosa manusia. Akibat tangan manusia Allah akan merubah siklus alam. Di siklus alam juga banyak yang berubah karena tangan-tangan nakal manusia yang merusak alam. Allah tidak membinasakan kaum kecuali karena kaum itu telah banyak berbuat zalim. Dalam surat Hud ayat 117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura. Tidak mungkin, tidaklah sekali-kali Tuhanmu Allah membinasakan suatu kaum, suatu negeri bidzulmin, dengan aniaya, dengan zalim. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak mungkin suatu negeri yang penduduknya solih, beriman, beramal soleh dihancurkan oleh Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Nah, sebaliknya ini, dan tidaklah kami membinasakan suatu kaum, suatu negeri, illa wa ahluha zalimun, nah, kecuali penduduknya adalah orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini Quran ini bukan omongan orang, bukan omongan saya. Nah, saya hanya menyampaikan berita-berita yang ada dalam Quran. Jadi Allah membinasakan suatu kaum itu ketika kaum itu sudah tidak bisa diingatkan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Samud, kaumnya Samud. Nah, semuanya nanti ada cerita dalam Al-Quran yang mereka sudah diingatkan oleh Rasul-Rasulnya, tetapi mereka senantiasa membangkang meskipun para Rasul telah mendatangkan satu mukjizat yang mereka tidak bisa membantah mukjizat itu, karena memang keingkarannya kepada Allah. Nah, sudah diingatkan sudah tidak mau, nah maka pada akhirnya Allah membinasakan kaum tersebut. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja yang menimpa kamu, yang kamu peroleh dari kebaikan-kebaikan, dari nikmat-nikmat, faminallah, maka kebaikan nikmat itu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan sebaliknya apa saja yang menimpamu dari satu keburukan, maka famin nafsik, itu adalah karena ulahmu sendiri, karena salahmu sendiri, karena melanggar aturan-aturan Allah. Wa arsalnaka linnasi rasulah, dan sungguh aku telah mengutusmu Muhammad menjadi rasul untuk seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi ketika manusia tidak mau mengakui. Nah, maka Allah lah, cukuplah Allah yang menjadi saksi, gitu. Kemudian di dalam surat Al-A'raf 96, walau ahnal qura amanu, andaikan, nah di sini penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqo, dan bertakwa. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, nah, la fatahna alaihim, sungguh akan kami bukakan kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, minas samai wal ard, baik yang turun dari langit ataupun yang muncul, yang tumbuh dari bumi.
Ya, andaikan seluruh penduduk negeri ini semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, maka keberkahan Allah akan dilimpahkan ya, kepada penduduknya ya. Walakin kadzabu, tetapi sebagian besar mereka mendustakan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Fa'akhadnahum, maka aku seksa mereka bima kanu yaksibun, dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi ayat ini juga menegaskan, jadi kalau penduduk suatu negeri itu semuanya beriman bertakwa, nah maka kebaikan-kebaikan, keberkahan yang akan diberikan oleh Allah, bukan bencana. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Ini juga menegaskan demikian. Dan apapun yang menimpamu dari suatu musibah, dari suatu keburukan, maka itu semua adalah ulah tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Meskipun diazabnya suatu negeri itu karena kesalahan, tetapi Allah juga telah banyak memaafkan. Tidak semua kesalahan langsung diturunkan azab, tetapi Allah masih memberi tangguh kalau hambanya mau bertobat tetapi setelah beberapa saat sudah diberi tenggat waktu tidak segera mau bertobat, nah maka turunlah azab Allah. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaulu fatammarnaha tatmira. Dan jika kami ingin membinasakan suatu negeri, suatu kaum, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dan di negeri itu untuk kembali mentaati Allah dengan mengutus para rasul. Kalau sekarang ya para ulama, para mubalek, karena sudah tidak ada rasul, tetapi mereka tetap melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, maksudnya azab Allah. Kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Kalau sudah tidak mau diingatkan ya sudah dihabiskan dulu ceritanya. Tapi sekarang tidak seperti itu, berbeda. Nah maka di sini di dalam beberapa ayat dulu sebelum negeri itu diazab, nah maka orang-orang yang beriman diselamatkan dulu. Ada beberapa ayat yang menjelaskan itu. Nabi Nuh sebelum kampungnya diterjang banjir yang besar, Nabi Nuh dan orang yang beriman diselamatkan, maka Nabi Nuh disuruh membuat perahu yang gede. Nah, kemudian mereka semuanya naik, tetapi orang-orang yang beriman tetap tidak percaya, malah mengolok-ngolok. Tidak ada apa-apa kok naik perahu, tidak ada hujan, tidak ada angin, membuat perahu yang gede. Nabi Nuh diajak orang yang gila, tapi ya karena itu perintah Allah, nah, Nabi Nuh senantiasa sabar. Nah maka akhirnya datanglah ketentuan Allah. Dalam surat Hud ayat 58, walamma jaa amruna, kemudian setelah tiba waktunya azab kami datang, sudah diingatkan tetap tidak mau, maka najjayna Hudan, maka kami selamatkan dulu Hud, Nabi Hud, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatim minna, dikarenakan rahmat dariku, wa najjaynahum, dan kami selamatkan mereka, min azabin ghalidhin, dari azab yang berat. Di sebelum azab Allah ditimpakan, nah maka Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh
dan orang-orang yang beriman untuk segera meninggalkan kampungnya, meninggalkan negaranya, menyelamatkan diri. Tapi orang-orang yang beriman ya cuek saja, ya silahkan pindah, tidak ada apa-apa. Nah, maka akhirnya mereka dibinasakan. Demikian juga kaum Nabi Saleh, ayatnya redaksinya sama, falamma jaa amruna najjaina sholihan. Kalau yang di atas najjaina hudan, redaksi ayatnya sama. Dan ketika sudah tiba waktunya azab kami kepada kaum Saleh, maka kami selamatkan Saleh, Nabi Saleh, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, birahmatim minna. Nah, dari sini redaksinya sama, dari awal sampai sini, dikarenakan rahmat dari Allah. Min khizyi yaumaidin, kami selamatkan mereka dari kehinaan di hari itu. Khizyin, kehinaan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala huwal qawiyyul aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ceritanya semuanya begitu. Ada 3 ayat yang persis, cuma beda nabinya. Walamma jaa amruna najjaina Syu'aiba, dan ketika telah tiba waktunya azab kami, maka kami perintahkan kepada Syu'aib, yang dimaksud Nabi Syu'aib dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya, birahmatim minna, dikarenakan rahmat dari Allah, dari kami. Wa akhadhatil ladzina dzalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang menggelegar, yang mengguntur dengan suara yang sangat keras. Maka jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, dengan suara yang sangat keras. Tidak dijelaskan suara apa, tapi dengan suara itu mereka mati bergelimpangan. Nah, kalau sekarang bom atom umpamanya, tapi waktu itu belum ada, tidak dijelaskan suaranya suara apa, tapi dengan suara itu bisa menghancurkan rumah, dan juga para penduduknya pada mati bergelimpangan, jathimin, mereka mati bergelimpangan, padahal mereka di dalam rumah mereka, tidak kemana-mana, fi diyarihim, mereka berada di rumah waktu itu. Itulah kehendak Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, di kaum terdahulu, yaitu ketika masih ada Nabi, nah ketika Allah akan menurunkan azab, nah maka orang-orang yang beriman beserta nabinya diselamatkan terlebih dahulu oleh Allah. Yang di sini yang tidak diceritakan, yang belum saya kutip di sini, Nabi Nuh, kemudian Nabi Lot. Nabi Lot juga begitu. Ketika malam hari dia didatangi 2 malaikat, yang Nabi Lot awalnya tidak tahu kalau itu malaikat. Kemudian kaumnya juga mengganggu karena lelaki-lelaki yang tampan, malaikat berwujud lelaki yang tampan. Nah, karena mereka menyenangi sejenis, nah diminta oleh kaumnya, tetapi Nabi Lot mempertahankan. Nah, kemudian malaikat baru memberitahu, tidak usah kamu takut karena aku adalah utusan Allah. Nah, kemudian tengah malam hendaklah engkau meninggalkan rumahmu beserta anakmu, tetapi istrinya Nabi Lot termasuk orang yang kafir, dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, untuk segera meninggalkan kampungnya, karena waktu subuh akan datang azab Allah. Alaisa bisubhi bibait, tidakkah waktu subuh itu jauh? Subuh itu bukankah dekat? Nah, kalau bahasa gampangnya begitu. Nah, ketika waktu subuh Nabi Lot sudah meninggalkan kampungnya, nah maka turunlah azab Allah. Itu dulu kaum terdahulu. Kalau kaum itu mau dibinasakan, nah maka oleh Allah orang-orang yang beriman diselamatkan terlebih
dahulu, nggih. Tetapi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu, nggih. Nah, namun sekarang tidak. Nah, di sini nggih. Nah, ini harus kita sadari, nggih. Kita harus berhati-hati di sini karena kalau Allah menurunkan azab, nah, tidak hanya berlaku terhadap orang-orang zalim, tapi siapapun yang berada di kaum itu, nah, maka akan terkena dampaknya yang membedakan nanti di hari kiamat. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaku, dan hendaklah kalian takut fitnah, satu fitnah. Fitnah di sini yang dimaksud azab. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Di sini hendaklah kamu takut akan suatu azab yang mana azab itu tidak hanya menimpa orang zalim saja. Di sini ini ayat ini memang tertuju kepada kaum muslimin, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras azabnya, siksanya. Nah, ketika mendengar ayat ini maka Ummu Salamah bertanya. Dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, ini kan Nabi juga bersabda, di samping ayat ini tadi, nah Nabi juga bersabda yang ayatnya semisal, idza zaharat al-ma'asi fi ummati, jika kemaksiatan sudah merajalela di umatku. Zaharat itu kalau arti asalnya terang-terangan, nampak jelas, orang sudah tidak malu-malu lagi berbuat maksiat. Nah, ini jika sudah merajalela, kalau saya menerjemahkannya merajalela, sama terjemahnya begitu. Kalau arti asalnya sudah nampak kemaksiatan, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Orang mabuk di tempat umum biasa, berjudi di tempat umum biasa, tempat-tempat perzinahan sudah jelas ada lokalisasi, jelas itu tempat zina, orang sudah tidak peduli, maka merajalela. Maka ammahumullahu azza wa jalla bi'adzabin, maka Allah akan mengirim azab dari sijinya secara umum, siapapun akan kena. Nah, sama dengan ayat tadi yang azabnya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Fakultu, nah maka aku bertanya, maksudnya Ummu Salamah tadi. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun, bukankah di antara kaum itu pada hari itu ada orang-orang yang saleh? Nah, itu kan Ummu Salamah merasa heran, bukankah ada orang-orang yang saleh juga? Qala bala. Nah, demikianlah ketentuan Allah. Qalat fa kaifa yasna'u ulaika, lalu apa yang harus mereka lakukan? Qala yusibuhum ma asaban nas summa yasiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan. Mereka akan ikut tertimpa sebagaimana orang lainnya tertimpa, kemudian mereka akan kembali kepada ampunan dan keridhaan Allah. Yang membedakan nanti di hari kiamat, tapi di dunia semuanya akan kena. Berbeda dengan kaum terdahulu ketika akan ditimpa azab, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh diselamatkan terlebih dulu. Tetapi untuk umat terakhir, umat Rasulullah, tidak, di semuanya akan kena. Nah, cuma kalau orang-orang yang beriman yang sudah berusaha untuk menyegah tetapi tetap diabaikan, nah maka mereka nanti yang mendapatkan ampunan dan kemuliaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Kemudian riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, hadisnya semisal, hampir sama, cuma redaksinya yang berbeda.
sumbernya yang berbeda dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, ia bercerita, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anzalallahu biqaumin adzaban, jika Allah sudah menghendaki menurunkan azab terhadap suatu kaum, man kana fi anjalallahu biqaumin adzaban asobal adzabu, maka azab itu akan menimpa man kana fihim, siapa saja yang berada di kaum itu, summa bi'itsu ala a'malihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Nah, yang membedakan di sini, yang membedakan ketika nanti di akhirat dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Yang beriman, yang beramal saleh, tentu mereka dibangkitkan dengan iman dan amal salehnya. Yang kafir, yang munafik, yang banyak maksiat, ya dibangkitkan sesuai dengan perbuatan maksiatnya ketika di dunia. Jadi yang membedakan nanti di akhirat, di dunia sama, semuanya akan terkena. Nah, yang menyebabkan itu diantaranya adalah dikarenakan masalah amar ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh mendiamkan diri ketika terjadi suatu kemungkaran. Ini hadisnya terbalik, nanti yang itu diulang, kita baca ini dulu. Hadisnya agak panjang ini, kita baca terjemahnya aja, saya gedekan dulu. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkhutbah sambil berisyarat dengan tangannya pada kedua telinganya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang teguh dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya seperti sekelompok orang yang berada di atas kapal. Terjerumus di dalamnya maksudnya orang yang bermaksiat, seperti sekelompok orang yang berada di atas kapal. Sebagian mendapat tempat di bawah, sebagian di atas. Sebagian mendapat tempat di bawah, tempat yang berbahaya dan tidak mengenakkan, dan ada yang memperoleh tempat yang di atas. Kadang kapal laut juga bertingkat, ada yang di atas, ada yang di bawah. Orang-orang yang berada di bawah ketika ingin mendapatkan air, maka dia harus naik ke atas melewati orang-orang yang berada di atas hingga membuat susah. Maka orang-orang yang tinggal di bawah berkata, daripada kita naik turun untuk mengambil air, kita lubangi saja tempat bagian kami ini supaya tidak mengganggu kawan kita yang di atas. Daripada naik turun, kita ngelubangi aja, ngambil air laut dekat. Nah, maka jika mereka yang berada di atas membiarkan kawan-kawan mereka yang di bawah untuk melubangi perahu, pasti mereka semua akan binasa. Namun jika mereka mau mencegahnya, maka mereka akan selamat. Nah, di sini, nah ini adalah kaitannya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi disebabkan azab itu kadang menimpa umat secara umum, nah dikarenakan sebagian umat merasa masa bodoh, Allah yang berbuat dosa kan bukan saya, apalagi sekarang itu kan hak pribadi masing-masing, kan hak asasi manusia, kadang alasannya begitu gitu kan. Nah, kalau itu dibiarkan ya pasti hancur kan. Nah, maka saling mengingatkan, kita pada dasarnya ketika sanggup untuk mencegah, nah maka kita wajib mencegah. Nah, kecuali yang melakukan orang yang punya kuasa, kita tidak punya kekuasaan untuk mencegah, ya kita hanya bisa membicarakan di antara kita. Kalau kita mengingatkan, resikonya mungkin ditangkap atau dihukum yang lain, ya biasanya akhirnya tidak mengingatkan. Nah, maka mengingatkan dengan iman, dengan hati, nah itu adhaful iman. Maka di dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri,
beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Mencegah bagi yang kuat, bagi yang kuasa. Kalau kita apalagi yang melakukan orang banyak, apalagi punya senjata, tentu kita tidak bisa. Fa'ilam yastati fabilisanihi, dengan tangan tidak sanggup, maka dengan lisan memberi nasihat. Dengan nasihat juga tidak sanggup dengan lisan. Fa'ilam yastati fabiqalbihi, maka minimal dengan hatinya. Kita tidak senang sebetulnya yang demikian itu, tapi karena posisi kita memang lemah, ya kita tidak bisa ngapa-ngapa. Tetapi yang demikian adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Nah, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk mengingatkan minimal keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita kalau melakukan yang tidak baik. Nah, kita mengingatkan, karena kalau tidak, azab Allah tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja, tetapi siapapun akan terkena. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor sekian. Dari Adi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mengadab manusia secara umum hanya karena perbuatan dosa segelintir orang, sehingga mereka melihat kemungkaran dan mereka pun mampu untuk mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya diazab secara umum. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka Allah akan menyiksa segelintir orang itu dan juga manusia secara menyeluruh. Karena seharusnya dia sanggup mencegah, tapi kok tidak mau mencegah. Nah, ini menjadi dosa tersendiri. Kalau tahu, kalau sanggup. Nah, masalahnya kadang yang berbuat kemungkaran juga orang-orang yang berkuasa, mempunyai senjata, padahal kita juga tidak punya apa-apa. Bahkan sekarang ada beberapa yang membela diri karena dirampok atau dibegal, malah juga dihukum. Di beberapa tempat ada berita, di Malang ada yang membela diri karena dibegal. Nah, karena membela diri, yang namanya membela diri, yang penting selamat, sampai akhirnya dia menusuk orang yang membegal, dia juga malah dihukum, kan. Kemarin di daerah utara itu ada seorang kakek-kakek penjaga kolam, ada pencurinya kemudian dipukul, akhirnya dia juga ditahan polisi juga di daerah utara, lupa mana, di kota mana, tapi di koran sangat banyak ada berita seperti itu. Ya, karena negara kita memang bukan negara yang berasas Islam, ya hanya berdasarkan KUHP, ya seperti itu. Orang membela diri masih dihukum. Kalau ada seperti itu, ya akhirnya kita serba salah. Membela diri kalau sampai yang mencuri atau membegal sampai celaka, apalagi sampai mati, nah kita juga akhirnya kena hukum gitu. Nah, itu di negara kita sementara seperti itu, serba sulit kita. Kemudian hadis berikut riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Khalid bin Walid, bahwasanya aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia melihat orang zalim lalu mereka tidak menahannya, maka tak lama lagi Allah akan menjatuhkan hukuman yang meliputi mereka semua. Jadi kalau ada orang yang zalim mau berbuat jahat, kita sanggup mencegah, tapi kok tidak mau mencegah, nah maka semuanya akan terkena. Nah, di antara yang menyebabkan azab di sini, hadisnya agak panjang di sini. Wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapat dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya.
Tidaklah perbuatan keji menyebar di suatu kaum kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun. Tapi kalau sekarang bukan taun ya, karena kalau taun lebih berat, lebih parah daripada COVID sekarang. Kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan ditimpa kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan mendapat air hujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar dan menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka. Nah ini yang sekarang sebagian ada, tapi sebagian juga belum, memang akhir zaman. Maka jamaah rahimakumullah, nah maka di antara hal yang bisa menolak azab secara umum itu adalah istighfar. Surat Al-Anfal 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, maksudnya kaum muslimin, wa anta fihim, selama engkau Muhammad. Nah ini antanya adalah kepada Rasulullah, berada di tengah mereka. Jadi Rasulullah pada waktu itu menjadi jaminan kaum muslimin tidak akan mendapat azab dari Allah. Karena Rasulullah sudah tidak ada, maka Allah memberi jalan lain. Wa maka nallahu mu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka wahum yastaghfirun. Nah di sini selama mereka banyak beristighfar. Jadi beristighfar adalah salah satu untuk menahan azab Allah. Jadi kita banyak beristighfar, kita melihat banyak kemaksiatan, kita senantiasa beristighfar. Kita kadang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita beristighfar, atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah prinsipnya memperbanyak beristighfar meskipun kadang kita tidak melakukan perbuatan dosa, karena kadang perbuatan dosa yang mungkin kita lalai atau tidak tahu. Nah maka prinsipnya memperbanyak istighfar. Rasulullah di dalam hadis mengatakan, aku tidak kurang dalam sehari beristighfar itu 70 kali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah beristighfar itu tidak kurang dari 100 kali. Nah maka dari itu, nah kita memperbanyak istighfar, di mana saja setelah sholat pasti, karena salah satu tuntunannya adalah minimal istighfar 3 kali itu. Nah tidak cukup hanya 3 kali. Nah selama kita ingat, nah maka kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita ambil faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.